Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Wa qala aydan ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بآثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والsyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus para alim ulama, para pengesepuh, para sesepuh dalam dakwah yang kami muliakan. Di dalam majlis yang mulia ini, mari kita jadikan majlis yang mulia ini majlis untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggunakan kita di dalam perjuangan agama. Seorang masyayikh beliau berkata bahwasanya ketika seorang hamba dipilih untuk berjuang memperjuangkan agama, memikirkan kehidupan, memikirkan hidupnya agama, maka itu semata-mata karena cintanya Allah kepada dirinya. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, maka tambah cintanya, tambah besarnya cintanya Allah kepada dirinya, maka dia akan menjadi asbab hidayah pada satu keluarganya, menjadi asbab hidayah di kampungnya. Subhanallah. Bahkan kalau lebih besar lagi cintanya Allah kepada hambanya, dia menjadi asbab hidayah di halakohnya. Subhanallah. Pokoknya kalau nggak ada si fulan, halakoh ini lemah. Menunjukkan Allah begitu cintanya kepada si fulan, sehingga ketika adanya dia, halakohnya berjalan. Allah. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang ulama berkata, di mana istimbat daripada perkataan tersebut? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddah walakin karihallahum bi'athahum. Dulu ketika di Madinah, ketika ada tashkil untuk berangkat, maka orang-orang munafikin mereka telah enggan untuk berangkat. Subhanallah. Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddah, kalau mereka memang mau mengadakan usaha untuk berangkat, tetapi mereka tidak berangkat. Kenapa? Walakin karihallahum bi'athahum, tapi Allah tidak mau, enggan untuk memberangkatkan mereka. Maknanya apa? Ketika ada seorang hamba diberangkatkan untuk perjuangan agama, letih-letih
Dekat puasa ternyata masih ada musyawarah di Tuban, berangkat. Ini semata-mata karena cintanya Allah kepada kita. Maka hadirin Allah Ta'ala, dalam majlis yang mulia ini kita jadikan majlis yang bersyukur kepada Allah, dakwah dengan rasa syukur. Sehingga ketika kita pulang dari musyawarah di Tuban ini, kita membawa fikir bagaimana mahallah kita, halaqah kita, markas kita hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh orang-orang tua kita. Hadirin yang kalau Allah Subhanahu wa taala, selain kita dakwah dengan rasa syukur, maka kita tanamkan dakwah kita bagaimana kita rasakan bahwa dakwah ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dulu diceritakan oleh Kiai Zairon Taufir Abdullah dalam sebuah bayan beliau, dulu ketika kejahilan, kemaksiatan, kemusyrikan di Makkah merajalela bertahun-tahun. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah hidup waktu itu 40 tahun. Nah, bagaimana kemusyrikan, kemungkaran ada di sekitar Makkah dan Arab. Tetapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika turun ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu langsung menjalankan dakwah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah taala, demi dari masa ke masa, maka akhirnya agama hidup dengan perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kabar hidupnya agama ini terdengar ke Raja Persia. Maka akhirnya Raja Persia pun murka, manggil, pengen, diceritakan dalam ayat itu sahabat, pengen manggil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke beliau, ke tempat Raja Persia. Maka Raja Persia ini, beliau mengutus utusan dari Yaman. Waktu itu gubernur Yaman namanya Gubernur Badan. Maka diutuslah orang-orang duta besar Persia yang ada di Yaman untuk datang ke Madinah untuk memanggil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sampai di Madinah, utusan Persia tersebut mereka datang seakan-akan dengan murka. Wahai Muhammad, kami datang diutus oleh Raja Persia untuk datang kepada engkau untuk berhenti berjuang ini, untuk berhenti dalam dakwah. Maka kalau seumpama kamu tidak berhenti, kamu tidak datang ke tempat raja, ke kerajaan Persia, maka engkau dan seluruh pengikut engkau akan dihancurkan oleh Raja Persia. Maka dalam kitab Ayatul Sabah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau malah bertanya lain. Kamu itu kenapa kumisnya panjang, jenggotnya dicukur, itu gimana? Jadi pertanyaannya, jadi orang-orang utusan Persia ini ini jawabannya apa? Ternyata yang ditanya kumisnya. Maka dengan bangganya utusan Persia itu bilang, ini kumis saya panjangkan dan jenggot saya rontokkan, saya potong. Ini gara-gara, ini sebab daripada perintah Tuhan saya. Maka baginda Nabi menjawabnya, kalau Tuhan saya beda, kumisnya disuruh dipotong, jenggotnya suruh dibiarkan. Subhanallah. Jadi jawabnya tuh ayem. Maka nggak lama baginda Nabi bilang, tunggu saya di masjid, tunggu sampai besok, saya akan beri jawaban besok. Maka ketika keesokannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menemui utusan Persia. Wahai utusan Persia, kalau memang dakwah ini mau saya berhentikan dakwah ini. Tapi dakwah ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.
Dan sekarang ketahuilah bahwa Tuhanku telah membunuh Tuhanmu. Betul. Awas ya. Utusan Persia ini pun, awas ngancam Tuhan saya. Maka akhirnya kembali ke Yaman. Tanya kepada gubernur Badan, betul nggak bahwa kejadiannya Raja Persia telah mati? Maka Raja Yaman berkata, iya, Raja Persia telah mati dibunuh oleh anaknya sendiri. Maka utusan Persia bilang, terus bagaimana? Ya sekarang kamu nggak usah neko-neko, kamu sekarang masuk Islam, ikut orang Arab sana. Akhirnya pun mereka masuk Islam. Hadirin Allah Ta'ala, itulah kapan pertolongan Allah yang datang seperti itu, ketika dakwah semata-mata karena perintah Allah. Sekarang kita renungkan, kita sudah lama hidupkan makomi, intikoli pun berkali-kali. Pernahkah kita berangkat karena semata-mata perintah Allah? Hari Allah Subhanahu Wa Taala, ketika perintah Allah menghunjam, merasa bahwa itu perintah Allah menghunjam dalam dirinya, baginda Nabi ketika ditanya tentang dakwah ini, beliau senantiasa menyampaikan bahwa dakwah ini semata-mata karena perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dakwah pertama dengan syukur, yang kedua dakwah semata-mata karena perintah Allah. Kemudian yang ketiga yang diarahkan oleh para masyayikh kita di dalam dakwah ini bagaimana saling berpegang tangan satu sama lain. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Seorang masyayikh berkata, tanda dakwah yang akan mendatangkan mahabbatullah, innallaha yuhibbu, mahabbatullah akan datang dalam usaha dakwah bila dakwahnya bersof-sof, berpegang tangan satu sama lain, satu fikir, satu gerak. Ka'annahum bunyanun marsus, karena diibaratkan sebagai bangunan yang kokoh. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sekarang ada di dalam bangunan yang kokoh. Bahkan kita ada di bangunan lantai 1 yang di atasnya ada lantai 2, begitu kokohnya. Ketika kita lihat pelajaran dari sebuah bangunan ini ada lantainya yang dia rela diinjak-injak oleh panjenengan semua. Kemudian ada dindingnya yang dia siap melindungi antum semua dari angin panas dan semuanya. Kemudian di atas ada atap yang siap melindungi antum semua. Ketika semua elemen ini menjadi satu, menjadi kuat, akhirnya bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Tetapi seumpama dari gedung-gedung ini dia mempunyai pikiran yang nyeleneh, kata si lantai, enak ya jadi atap di atas terus, maunya memutuskan, subhanallah. Kemudian enak ya jadi dinding. Seumpama pikirnya seperti itu, akhirnya genteng dijadikan lantai, lantai dijadikan dinding, dinding dijadikan gentengnya, tidak akan menjadi sebuah bangunan. Maka para masyayikh beliau berkata bahwasanya setiap umat di antara kita itu mesti mempunyai kelebihan dalam dakwah. Pertama, mempunyai kelebihan dalam dakwah ilallah, urusan tashkil, jangan tanya. Kemudian ada yang dia ahli ilmu ma'adzikir, dia ahli dalam ilmunya. Kemudian yang ada ahli zikir ibadah, ada yang ahli khidmat. Maka bagaimana semuanya kita rangkul, semua pasti mempunyai kelebihan masing-masing. Maka kita dakwah dengan rasa syukur, kita dakwah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita dakwah dengan kasih sayang satu sama lain. Sehingga ketika ada kasih sayang satu sama lain, mahallanya hidup, halakohnya hidup, markasnya hidup. Karena terkadang mahalah itu merosot, halaqah itu merosot, bahkan markas itu merosot dikarenakan belum menjadi bangunan yang kokoh. Yang dinding pengennya jadi atap, yang atap pengennya jadi lantai, enggak jadi. Maka hadirin Allah Ta'ala, dan perlu kita pahami, kita dakwah itu tidak lama.
Kita solat, kita ngajak, kita amal maqami, kita intiqali tidak lama. Ki Uzair Tafir Abdullah rahimahullah beliau berkata, kita amal di dunia ini tidak lama. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau matinya nanti habis bayan mukhtasar, sudah mati fi sabilillah, mati di Tuban. Allah. Nah, matinya nanti malam selepas khidmat, ya sudah khidmat terakhir. Sapi dengan kuah ala Tuban, rezeki terakhir dia untuk nanti malam. Maka Allah Ta'ala, maka dari majelis yang mulia ini kita niatkan sisa-sisa umur kita niatkan hanya untuk Allah, hanya untuk Rasulullah dan agamanya Allah dan agamanya Rasulullah. Bagaimana? Semua bersedia insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memilih kita, anak keturunan kita, keluarga kita, ahli kampung kita dan umat Islam seluruh alam menjadi pejuang-pejuang agamanya, menjadi asbab hidayah di seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.